Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, jutaan musuh merasakan kekuatan mengikat yang menakutkan, seperti gunung, menekan ke arah mereka. Tidak, jeritan yang membuat kulit kepala mati rasa tidak ada habisnya. Tetapi melihat bahwa tubuh musuh yang berada dalam kekuatan leluhur Dao tertinggi di ruang angkasa pecah. Hanya dalam 3 napas, kota ilahi Zenshi menjadi sunyi, darah disertai dengan potongan-potongan mayat, tumpah ke kehampaan, dan seluruh kota tampak dibasuh dengan darah. Wosh! Pada saat ini, di lautan luas awan di langit timur, seberkas cahaya ungu, dengan kecepatan ekstrim muncul di belakang Yuan Heng, dan cambuk kaki kanan menyapu bagian belakang leher Yuan Heng dengan kekosongan yang runtuh. Aku bertarung denganmu, ucap Yuan Heng membalik tangan kanannya dan melemparkan pedang lebar. Kekuatan leluhur angin dan guntur melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat tubuhnya tiba-tiba condong ke depan, pada satu sisi tubuhnya, pedang lebar merobek kekosongan menuju kaki kanan Tan Yun. Kaki kanan Tan Yun yang telah diambilnya, tiba-tiba ditarik, kaki kanannya ditekuk, dan menendang bahu kanan Yuan Heng. Bang kaca, suara mencungkil yang tumpul disertai dengan suara retakan tulang yang jelas, bahu kanan Yuan Heng pecah, dan seluruh lengan kanan yang memegang pedang lebar terbang menjauh dari tubuh. Lengan orang tua ini, ucap Yuan Heng meraung seperti babi, tubuhnya berguling-guling di udara, dan ditendang. Langkah ilahi Hong Meng. Sebelum Yuan Heng melakukan tendangan voli untuk menghentikan tubuhnya, sosok Tan Yun melintas dan dia menyusulnya. Pedang datanglah, ucap Tan Yun. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya dan mengambil pedang Yuan Heng yang jatuh ke tangannya. Pedang itu naik dan turun, membawa darah, memotong lengan kiri Yuan Heng. Tidak, jeritan Yuan Heng berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun yang mengambil langkah di udara dan meraih lehernya dengan tangan kirinya. Setelah Tan Yun membuang pedangnya, dia merobek liontin hijau giok di leher Yuan Heng dengan tangan kanannya. Mata ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan segera, Yuan Heng tampak kusam. Katakan, 90 juta tahun yang lalu, kamu berpartisipasi dalam pembantaian Protoss kuno abadi saya, ucap Tan Yun dengan dingin. Iya, Yuan Heng berkata jujur dengan ekspresi membosankan. Tan Yun berkata dengan marah, kamu tahu, 90 juta tahun yang lalu yang berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan dewa-dewa kuno abadi saya, ucap Tan Yun. Yuan Heng berkata, ada Dongzhu Shenzong, Wen Tianzong, Yun Seng Senge. Kata Yuan Heng serangkaian 12 kekuatan. Apakah ada yang lain? Tanya Tan Yun. Iya, tapi saya tidak tahu kekuatan spesifiknya, ucap Yuan Heng. Fuchashu yang paling jelaskan, ucap Yuan Heng. Bukan, ucap Yuan Heng. Siapa yang paling tahu, ucap Tan Yun. Ini sepupuku, ucap Yuan Heng. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, siapa sepupumu, ucap Tan Yun. Sepupuku adalah Kaisar Dongzhu saat ini, ucap Yuan Heng. Oke, sangat bagus, Tan Yun tertawa dengan marah. Alam apa Kaisar Agung Dongzhu sekarang, ucap Tan Yun. 5 juta tahun yang lalu, ketika saya melihatnya, itu masih di kesempurnaan leluhur, ucap Yuan Heng. Retak. Setelah Tan Yun memelintir leher Yuan Heng dengan tangan kanannya, dia menepuk dahinya. Bang! Tengkorak Yuan Heng hancur, janin jiwanya hancur, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke pegunungan di belakang Zenshi Sencheng. Wosh! Seberkas cahaya putih datang melalui kehampaan, berubah menjadi Fang Zixi dalam gaun putih dari sisi Tan Yun. Zixi, pergi, pertama-tama pergi untuk menghancurkan istana Dongzhu, dan kemudian pergi ke Dongzhu Shenzong, ucap Tan Yun memimpin Fang Zixi dan menghilang di atas pegunungan. Pada saat yang sama, di kota leluhur Dongzhu, di istana Dongzhu. Di aula yang megah, Kaisar Agung Dongzhu yang sedang duduk bersila, tiba-tiba gemetar karena suatu alasan yang tidak diketahui. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan mata keruh mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali, hahaha, bagus, ini hebat. Kaisar ini akhirnya menyentuh penghalang alam leluhur Dao tertinggi, selama Kaisar ini berhasil dalam bencana menjadi kultivator alam Dao tertinggi pertama di alam leluhur tertinggi, ucap Kaisar Agung Dongzhu. Ketika Kaisar Agung Dongzhu bersemangat,
dia tidak tahu bahwa Kaisar Agung Beizu yang sebenarnya sudah berada di alam leluhur tingkat ketiga dari Dao tertinggi, sementara paman dan saudara laki-lakinya Dongzu Shenzong Master Sekte sudah menjadi tingkat kedua dari alam leluhur tertinggi. Hahaha, Kaisar Agung Dongzu tertawa, bangkit dan melangkah keluar dari aula. Setelah beberapa saat terbang keluar dari kota leluhur Dongzu, dia mencari tempat di mana tidak ada yang tersisa, dan mulai mengatasi malapetaka. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Awan gelap yang luas dengan cepat memudar, memperlihatkan kepala penuh bintang. Kaisar Agung Dongzu yang terluka parah dan berhasil mengatasi bencana, mengorbankan menara ilahi dan masuk ke dalam pemulihan luka-lukanya. Di dunia luar, 2 jam kemudian, Kaisar Agung Dongzu melangkah keluar dari menara dengan penuh semangat. Saat ia memasuki alam leluhur tertinggi tingkat pertama, penampilan aslinya yang lama tampak 20 tahun lebih muda, seperti berusia 60 tahun. Kaisar Dongzu berpikir bahwa putranya, yang juga merupakan pangeran dari dinasti leluhur Dongzu, dibunuh oleh Tan Yun, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, kamu tunggu Kaisar ini, dan ketika Kaisar ini menyelesaikan urusan, pergi ke wilayah Dewa Benua Barat membunuhmu, ucap Kaisar Agung Dongzu. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Agung Dongzu membutuhkan waktu 1 jam untuk kembali ke Istana Benua Dong. 3 jam kemudian, bas. Dalam getaran keras kehampaan, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi perahu ilahi dari luar kota leluhur Dongzu. Di Shenzhou berdiri seorang lelaki tua dengan rambut putih dan tubuh bungkuk, dan seorang gadis muda seperti bunga seperti batu giok menopang lelaki tua itu. Orang tua itu tidak lain adalah Tan Yun setelah penyamaran, dan gadis itu secara alami adalah Fang Zixi setelah penyamaran. Alasan mengapa keduanya mengubah wajah mereka adalah karena mereka tidak ingin Kaisar Dongzu tahu bahwa dia sedang menyerang, dan meninggalkan istana untuk melarikan diri. Dalam pikiran Tan Yun, jika Kaisar Agung Dongzu dapat mengendalikan dinasti leluhur Dongzu selama ribuan tahun, dia licik, sekali dia diizinkan untuk melarikan diri dan bersembunyi, dia tidak akan pernah menemukannya. Biarkan musuh seperti itu bersembunyi dalam kegelapan, bahkan jika dia memerintah 4 benua di alam leluhur agung, 4 benua tidak akan pernah damai. Karena itu, Tan Yun dan Fang Zixi harus menyamar, bukan untuk menakuti ular. Kakek, tolong pelan-pelan, ucap Fang Zixi yang menyamar, membantu Tan Yun turun dari Shenzhou, menyingkirkan Shenzhou, dan datang ke gerbang kota. Seorang jenderal dari alam Kaisar Dao yang menjaga kota, menemukan bahwa dia tidak dapat melihat wilayah Tan Yun dan Fang Zixi, dan dengan hormat berkata, maaf, 2 senior, tetapi mereka berasal dari kota leluhur Dongzu, ucap jenderal itu. Tidak boleh masuk kota, ucap Tan Yun menatap sang jenderal dengan sangat tidak senang. Senior, kamu tidak tahu, jenderal itu mengepalkan tinjunya dan berkata, Kaisar Agung telah memerintahkan blokade kota leluhur Dongzu, dan tidak ada yang diizinkan masuk kecuali orang-orang dari kota leluhur, ucap jenderal itu. Begitulah, Tan Yun berkata sambil tersenyum, anak muda, saya bukan orang luar, ucap Tan Yun. Dan Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, ekspresi jenderal itu lamban, dan tidak ada keraguan bahwa suara itu terdengar dari benak sang jenderal, dalam hatimu, aku adalah orang dari kota leluhur Dongzu, buka gerbang kota, ucap Tan Yun. Iya, jenderal itu menjawab, setelah itu, dia mengorbankan token dan membuka gerbang kota. Dan puluhan ribu tentara ilahi berdiri seperti lembing di kedua sisi gerbang kota tidak bingung, mengapa jenderal tidak mau membuka gerbang kota sebelumnya, tapi sekarang dia mau. Tentu saja, mereka berpikir begitu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bertanya. Dengan cara ini, Tan Yun dan Fang Zixi secara bertahap menghilang dari pandangan sang jenderal dan memasuki kota leluhur Dongzu. Setelah itu, Tan Yun terbang sejenak dan tiba di luar gerbang istana. Tan Yun juga menggunakan mata Hongmeng untuk memasuki istana dengan mudah. Begitu mereka memasuki istana, keduanya mendengar suara bersemangat dari para pelayan dan kasim istana. Hebat, Kaisar kita sekarang adalah kultivator di alam legendaris, dan baru 3 jam yang lalu, dia dipromosikan ke tingkat pertama alam leluhur tertinggi. Benarkah? Tentu saja benar, barusan kepala eksekutif mengatakannya sendiri. Kalau begitu sepertinya benar, sangat bersemangat. Dengan suara semua orang di telinganya, Tan Yun melihat Fang Zixi dan tersenyum, itu adalah cibiran menghina.
Setengah jam kemudian, di Istana Benua Timur. Di aula utama, ratusan pejabat sipil dan militer berkumpul, bersujud kepada Kaisar Agung Dongzhu di kursi naga, dan berteriak, "Selamat kepada Kaisar Agung karena telah melangkah ke alam legendaris," ucap para pejabat. "Hahaha, tenanglah, untuk memanggil kalian semua hari ini, Kaisar ini memiliki sesuatu untuk diumumkan, nanti, Kaisar ini akan pergi ke Dongzhu Shenzong untuk berdiskusi dengan kakak laki-laki tertua saya, dan menyerang wilayah Dewa Benua Barat terlebih dahulu. Diharapkan untuk menyeberangi Lautan Iblis dan menyerang Shizu dalam 3 tahun. Oleh karena itu, saya akan mengirim perintah untuk membiarkan penguasa kota para dewa, memimpin pasukan elit, dan berkumpul di luar kota leluhur Dongzhu 3 tahun kemudian untuk menyerang Shizu dan bunuh Tan Yun, Fang Zixi." Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Agung Dongzhu, terdengar teguran seorang kasim dari luar aula, "Siapa kalian berdua?" Sekarang Kaisar Agung memanggil Menteri Sipil dan Urusan Militer. Tanpa menunggu kata-kata kasim, cibiran datang ke telinga para dewa di aula lagi, "Aku akan membunuh," ucap suara itu. "Ah! Bang!" Jeritan tiba-tiba terputus. Segera, tubuh Kasim disemprot dengan darah, terbang ke aula, dan jatuh dengan keras di antara para dewa. Siapa yang berani? Ketika Kaisar Dongzhu tiba-tiba bangkit dari kursi naga, dia melihat seorang lelaki tua dan seorang pemuda memasuki aula. "Kaisar Dongzhu, menurutmu siapa aku?" ucap Tan Yun mengangkat teknik penyamaran dan mendapatkan kembali penampilan mudanya, sementara Fang Zixi juga mengangkat teknik penyamaran dan mendapatkan kembali penampilannya yang sangat cantik. "Itu kamu?" Kaisar Agung Dongzhu melebarkan matanya, dan firasat buruk muncul secara spontan. Di aula, ratusan menteri dari alam leluhur Tao menemukan bahwa mereka adalah Tan Yun dan Fang Zixi. Segera, ada kemarahan dan ketegangan yang ekstrim di aula. "Itu benar, ini kami," Tan Yun berkata dengan hati-hati, "kamu terkejutkan. Tapi aku tidak mengerti, apa yang membuatmu gugup, Kaisar Dongzhu? Kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku dan Zixi, benar kan? Sekarang setelah kami berdua datang ke rumahmu, bukankah seharusnya kamu bahagia? Bagaimanapun, aku membunuh Pangeran Dongzhu saat itu, dan itu adalah putra terpentingmu," ucap Tan Yun. Mendengar itu, tinju Kaisar Agung Dongzhu mengepal, wajahnya berubah mengerikan. "Tan Yun, kamu bajingan, aku benar-benar berpikir kamu takut akan gagal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Kaisar ini tidak bisa melakukan sesuatu tentang Anda?" Suara Kaisar yang bergulir bergema di seluruh istana. "Tiga penjaga, datang ke sini untuk Kaisar ini," ucap Kaisar Agung Dongzhu. "Baik Kaisar." Begitu suara itu jatuh, 3 sinar cahaya turun dari langit, berubah menjadi 3 orang tua berusia sekitar 80 tahun dari luar istana. Ketiga lelaki tua itu tampak hampir persis sama, tampaknya kembar 3, dan mereka semua memiliki kekuatan kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Ketika para menteri di aula menemukan ketiga lelaki tua itu, mereka membuka mulut dengan tidak percaya dan berseru, "Ya Tuhan, 3 penjaga Dharma tidak mati." "Iya, saya pikir 3 penjaga Dharma tewas 30 juta tahun yang lalu, jadi mereka masih hidup. Ada 3 penjaga Dharma, pelindung Dharma ada di sini, kali ini Tan Yun dan Fang Zixi akan mati, tetapi saya mendengar bahwa 3 pelindung Dharma tidak terkalahkan." Petik 2. Mendengar ini, Fang Zixi mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, "Tan Yun, ketiga penjaga Dharma ini, meskipun mereka hanya di kesempurnaan agung alam leluhur Dao, kekuatan gabungan mereka tidak berarti lebih lemah dari Kaisar Agung Dongzhu. Anda harus berhati-hati nanti," ucap Fang Zixi. Mulut Tan Yun melengkung menjadi senyuman, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Jangan khawatir, saya masih tidak peduli dengan musuh tingkat pertama alam leluhur dari Dao tertinggi," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Fang Zixi mentransmisikan suara, Kaisar Agung Dongzhu tiba-tiba tertawa. Itu adalah senyum muram yang mengendalikan seluruh situasi. Tan Yun, menurutmu tempat apa aku di Dongzhu? Apa ini sama pengecutnya seperti Nanzhu dan Shizu? Kaisar ini memberitahumu, apalagi seluruh wilayah Dewa Dongzhu, bahkan jika itu hanya kekuatan dinasti leluhur Dongzhu saya, seluruh domain Dewa Nanzhu tidak sebaik itu. Saat itu, ketika Anda membunuh putra terpenting Kaisar ini tidak dapat menangkap Anda, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk Anda, tetapi sekarang Anda sendiri yang datang ke pintu. Hari ini,
Kaisar harus meminta Anda untuk bertahan hidup dan tidak bisa mati, ucap Kaisar Agung Dongzu. Setelah jeda, Kaisar Agung Dongzu berkata dengan tajam kepada 3 penjaga dinasti, kamu datang untuk berurusan dengan Tan Yun, ingatlah Kaisar ini ingin dia hidup. Kaisar ini ada di sini untuk berurusan dengan Fang Zixi, ucap Kaisar Agung Dongzu. Ketiga pelindung Dharma, setelah mengambil perintah itu, dia mengepung Tan Yun dari bayangan di aula. Fang Zixi, hari ini adalah hari kematianmu, Kaisar Agung Dongzu berkata dengan tegas, tutup, ucap Kaisar Agung Dongzu. Segera, aula utama menghilang dari udara tipis, dan Tan Yun dan yang lainnya muncul di alun-alun besar di tengah istana. Zixi, aku akan segera menyingkirkan mereka bertiga, dan kemudian membantumu, ucap Tan Yun dalam transmisi suara. Tan Yun, jangan bantu aku kali ini, Kaisar Dongzu tidak sekuat Huyanzang, ucap Fang Zixi. Setelah transmisi suara Fang Zixi, dia membalik tangannya, dan pedang ilahi keluar dari tangan Qian Qianyu, kekuatan leluhur Dao tinggi dipenuhi dengan ruang bergulir, memegang pedang, menyerang Kaisar Dongzu. Senang datang, ucap Kaisar Agung Dongzu memiliki wajah garang, dan kekuatan waktu bagi para leluhur tiba-tiba mengalir keluar dari kekosongan di sekitarnya. Segera, tombak atribut waktu terbang keluar dari mulutnya. Kaisar Agung Dongzu memegang tombak ilahi dan bertarung sengit dengan Fang Zixi. Begitu keduanya bergerak, langit runtuh, dan sisa-sisa pertempuran antara keduanya menghancurkan istana di sekitarnya. Segera, mereka berdua menabrak langit di atas istana dari tanah. Para menteri di alam leluhur Dao di bawah, dengan niat membunuh di wajah mereka, mengorbankan artefak, menyebar, dan mengepung Tan Yun. Di hadapan para menteri ini, Tan Yun memecat mereka. Pada saat ini, si sulung dari kembar 3, menatap Tan Yun, berkata dengan arogan, jika kamu bertemu 3 saudara kita, hari ini, kamu tidak beruntung, tubuh domunan Dewa Emas, ucap si sulung. Segera setelah itu, anak kedua dan ketiga juga menggunakan tubuh dominan Dewa Emas, dan setelah mereka menjadi 300.000 kaki, mereka berdua meraung, naik ke udara, dan duduk bersila di kehampaan, seperti 2 gunung emas. Anak kedua dan anak ketiga duduk bersila dan bibir mereka bergerak diam-diam. Setelah menari dalam lintasan misterius dari kehampaan, tangan raksasa-raksasa itu berkata dengan keras, Dewa Emas mencapai langit, menyerang tanpa batas bersama-sama, ucap kedua pelindung. Boom, boom boom. Tiba-tiba, yang kedua dan ketiga berhenti melambaikan tangan, dan dalam kehampaan yang runtuh, tangan mereka didorong ke arah bos di bawah. Segera, adegan yang sangat mengejutkan terjadi. Boom, boom, wow. Segera, kekosongan di atas istana jatuh satu demi satu, dan di lubang raksasa ruang gelap, yang kedua dan ketiga emas sangat mempesona. Pada saat berikutnya, kekuatan Dao Emas, yang tebalnya ribuan kaki dan panjangnya puluhan ribu kaki, mengalir keluar dari telapak tangan pelindung kedua dan ketiga, dan mengalir ke tubuh bos seperti penis. Segera, tubuh bos 300.000 kaki sekali lagi melonjak menjadi 1 juta kaki yang sangat besar. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkan oleh bos meroket dengan liar, meningkat 20 kali lipat, dengan Kaisar Agung Dongzu juga 1 poin lebih kuat. Cahaya keemasan menerangi lubang besar di ruang gelap, bos pelindung menatap Tan Yun, yang tidak berbeda dengan ukuran semut, dan meraung. Tan Yun, gunakan keterampilan hegemoni Dewa Kuno abadimu, hari ini, pelindung agung ingin memberitahu Anda, Dewa Emas klan emas saya tidak lebih lemah dari tiran klan Dewa Kuno abadi Anda, ucap bos pelindung. Tan Yun menutup telinga, menatap pelindung agung dengan mata dingin, saya hanya ingin tahu apa kamu terlibat dalam pengepungan ras Dewa Kuno abadi saat itu, ucap Tan Yun. Hahaha, tentu saja, pelindung agung itu tertawa liar, orang tua dan saudara kedua dan ketiga tidak hanya berpartisipasi dalam pengepungan, tetapi juga menggunakan tubuh hegemoni Dewa Emas untuk mencabik-cabik leluhur abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong mereka, ucap bos pelindung. Mendengar ini, seluruh tubuh Tan Yun gemetar, matanya berangsur-angsur tersumbat, rambut putihnya menari-nari, dan dia mengeluarkan lolongan panjang di langit, menampilkan tubuh hegemoni Hongmeng. Setelah tubuhnya meroket menjadi 480.000 kaki, dia mengucapkan kata demi kata. Hari ini, aku akan mencabik-cabik kalian bertiga, ucap Tan Yun. Saat ini tangan kanan pelindung dengan kekosongan yang runtuh dan napas yang menakutkan, memotretnya ke arah Tan Yun. Mengaung.
Tinju kanan besar Tan Yun mengepal erat, mengangkatnya dengan keras, dan menghantamkannya ke telapak tangan besar yang menghantam. Bang! Boom! Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, badai energi meledak dan melahap seluruh istana. Penjaga, pelayan, dan Kasim yang tak terhitung jumlahnya di istana yang berlari untuk hidup mereka berteriak setelah ditelan oleh Yu Wei. Berubah menjadi awan darah, tidak ada tulang yang tersisa. Para menteri yang mengelilingi Tan Yun, beberapa leluhur Dao tingkat pertama dan kedua, meludahkan darah dan terlempar. Boom! Ada suara keras yang memekakkan telinga, tetapi itu adalah Tan Yun yang tangan kanannya robek, tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan pelindung agung. Lututnya tiba-tiba ditekuk, dan dia berlutut di tanah. Segera, retakan besar seperti jurang terbuka dalam radius puluhan ribu meter dengan lutut sebagai pusatnya. Bah, hanya mengandalkanmu, kamu masih ingin mencabik-cabik orang tua ini? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pelindung agung yang hanya sok dengan lengan kanannya mencibir. Orang tua ini mengakui bahwa jika Anda juga berada di kempurnaan alam leluhur Dao, akan ada 110.000 dari kita, dan jika menambahkan hingga orang tua ini, aku bukan lawan Anda. Tapi Anda terlalu sombong, yang sombong tidak akan lagi meningkatkan kekuatan Anda, tapi datang untuk membalas dendam sekarang, kamu sedang mencari kematian. Sekarang, orang tua ini akan menghapuskanmu dan menyerahkannya kepada Kaisar, ucap bos pelindung. Pelindung agung menendang kekosongan dengan kaki kanannya dan tiba-tiba menendang menuju dada Tan Yun. Kebodohan, suara serak datang dari mulut Tan Yun yang berlutut di tanah, dan dalam sekejap, baju besi Dao Hongmeng mengembun di tubuhnya. Saat Hongmeng Dao Armor mengembun, Tan Yun merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan ketika kekuatannya meroket dengan liar, tinju kanan Tan Yun dengan daging berdaging, dengan kekosongan yang retak, membanting kaki pelindung agung. Pelindung agung menyeringai, dan ketika dia memutuskan bahwa dia bisa menendang tinju kanan Tan Yun dengan satu tendangan, dia tiba-tiba mengeluarkan ratapan yang bergema di langit. Ah! Bang! Terdengar suara keras, tetapi setelah melihat tinju kanan Tan Yun menghantam kaki kanan pelindung, Tan Yun tetap tidak bergerak, dan kaki kanan besar penjaga meledak dengan keras, darah, dan tulang kaki patah. Bos pelindung mundur lagi dan lagi di bawah tanah dengan kaki kiri. Pelindung yang kedua dan ketiga yang duduk bersila di kehampaan, tercengang oleh pemandangan ini. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan menjadi begitu kuat setelah memadatkan baju zirah. Kakak, hati-hati. Pada saat ini, pelindung ketiga yang baru saja pulih, berseru. Segera, pelindung kedua membuat raungan ketakutan, kakak, menyingkir. Bas. Tapi itu adalah Tan Yun yang tingginya 480.000 kaki, melompat dari tanah, berputar di udara, kaki kanannya seperti pisau berdiri terbelah di dada pelindung agung. Bang! Kaca! Kaca! Di tengah suara retakan tulang yang mengerikan, pelindung agung menyemburkan darah dari dadanya, dan beberapa tulang rusuk yang patah keluar dari dadanya dengan darah. Pelindung agung menyemburkan darah dari mulutnya, menjerit dan tubuhnya terhempas ke udara, dan tubuh setinggi 100.000 kaki itu benar-benar menghancurkan istana yang rusak satu demi satu. Dong! 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 Tan Yun seperti harimau yang ganas. Setelah bergegas 3 langkah dari tanah, dia mengubah tangannya menjadi cakar, seperti harimau raksasa, dan bergegas menuju pelindung besar. Saudaraku, ayo selamatkan. Saudaraku, tunggu. Pelindung kedua dan ketiga yang duduk bersila di udara, tampak lelah, dan ketika mereka menukik untuk menyelamatkan pelindung agung berteriak dengan suara serak, kakak kedua, kakak ketiga, jangan selamatkan aku, kamu hanya akan mati jika kamu datang. Juga, Kaisar Agung Dongzhu jelas bukan lawan Tan Yun dan Fang Zixi, kamu harus pergi ke Dongzhu Shenzong melalui arai teleportasi, dan apa yang terjadi di sini, beritahu Master Sekte Fuchasu, ucap pelindung agung. Mendengar ini, pelindung kedua dan ketiga meneteskan air mata, dan dengan enggan, mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini, ucap Tan Yun. Tan Yun yang terbang menuju pelindung Dharma, tiba-tiba menyerah mengejar. Dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dan menghilang dari udara. Saat berikutnya, dia muncul di samping pelindung Dharma kedua, darah berceceran, seperti 10 tombak raksasa, menusuk ke bagian belakang wali kedua. Ah, pelindung kedua membuat tangisan yang menyakitkan. Bukankah ketiga saudaramu itu telah mencabik-cabik klanku?
maka aku akan membiarkan kalian bertiga merasakan rasa tercabik-cabik hari ini, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, tangan yang dimasukkan ke punggung pelindung kedua, tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan darah menyembur keluar, merobek bagian belakang pelindung kedua. Ah, sakit, sakit. Dalam teriakan pelindung kedua, Tan Yun melintas dan muncul di depannya, tangannya masih berubah menjadi cakar, menusuk dadanya, dan meraih tulang rusuk pelindung kedua dengan kedua tangan, tiba-tiba menghancurkan pelindung kedua 300.000 kaki. Bang! Tan Yun berguling di udara, jari-jari kakinya menendang kepala penjaga kedua, tubuhnya seperti anak panah yang tajam, dan dia berjalan menuju pelindung ketiga yang hampir kehabisan akal. Kepala pelindung kedua meledak, dan janin jiwa dihancurkan. Saudara kedua, pelindung agung yang jatuh dalam genangan darah, berteriak dalam kesedihan, dan berteriak kepada pelindung ketiga, saudara ketiga, lari, ucap pelindung agung. Dibandingkan dengan kecepatan Tan Yun, itu benar-benar terlalu lambat. Pelindung agung menyaksikan tanpa daya, dan pelindung ketiga dibantai oleh Tan Yun lagi dan mati sepenuhnya. Ah, pelindung agung meraung sambil menangis, Tan Yun, lelaki tua ini bertarung denganmu, ucap pelindung agung. Setelah itu, kepala pelindung agung membengkak dengan cepat, menahan rasa sakit yang hebat, naik ke udara, dan menabrak Tan Yun. Apa yang kamu gunakan untuk bertarung denganku, apa kamu ingin menghancurkan diri sendiri, ucap Tan Yun menukik dengan dingin di wajahnya, dan muncul di atas kepala pelindung Dharma yang terluka parah. Bang, dengan ledakan keras, 7 lubang pelindung agung berdarah, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Setelah itu, Tan Yun melompat ke dalam kehampaan dengan tangan berdarah, dan tubuh pelindung agung dicabik-cabik oleh Tan Yun. Kaisar Agung Dongzu yang berperang melawan Fang Zixi, sangat ketakutan ketika dia mengetahui melalui indranya, bahwa 3 pelindung dinasti dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Dalam hatinya, bahkan jika dia bisa mengalahkan ketiga bersaudara itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari, atau bahkan lebih lama. Sekarang tampaknya bahkan jika dia adalah lawan Fang Zixi, dia jelas bukan lawan Tan Yun. Tan Yun, kamu tunggu kaisar ini akan membunuhmu cepat atau lambat, ucal Kaisar Dongzu meraung dalam hatinya, memegang tombak ilahi, tiba-tiba menyerah melawan Fang Zixi, berbalik dan menukik, melarikan diri ke arah arai teleportasi. Tan Yun, Kaisar Agung Dongzu ingin kabur, hentikan dia, teriak Fang Zixi buru-buru sambil mengejar. Oke, setelah Tan Yun menjawab, tubuh 480.000 kaki naik ke langit, dan dia terus melakukan langkah ilahi Hongmeng, mengejar Kaisar Agung Dongzu. Setelah hanya 3 napas, Kaisar Agung Dongzu terbang ke langit dan mendarat di luar Istana Ruang Waktu 100.000 kaki, dan bergegas ke Istana Ruang Waktu dengan panik. Kaisar Agung Dongzu melambaikan tangan kanannya, dan 3 batu leluhur berkualitas tinggi terbang keluar, tertanam di mata susunan teleportasi yang mengarah ke Dongzu Shenzong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.